banyak Ade sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhannya kakak. Di sini kakak akan memberikan penyuluhan tentang plak gigi. Plak gigi ini sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama lengkap kakak Martelin Ferdinand Jauritan, biasa dipanggil kakak Ida. Kita lanjut saya deh. Nah, plak gigi ini atau sisa makanan ini lapisan tipis yang terbentuk di permukaan gigi, terdiri dari bakteri, sisa makanan, dan air liur. Jika bakteri ini tidak dibersihkan secara teratur, plak bisa mengeras menjadi karang gigi dan dapat menyebabkan masalah kesehatan gigi seperti gigi berlubang, penyakit gusi, dan radang pada gusi. Nah adik, jadi plak gigi ini sisa-sisa makanan yang menempel di gigi kita atau gigi adik-adik. Terus yang berikut itu faktor penyebab terjadinya plak. Nah, faktor penyebab terjadinya plak itu tuh yang pertama itu kurang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terus sering mengonsumsi makanan yang manis dan lengket. Nah, kalau makanan yang manis dan lengket ini seperti coklat, permen ini seperti di dalam gambar ini. Terus mulut kering. Nah, mulut kering ini juga bisa menyebabkan terjadinya plak atau sisa makanan. Terus yang berikut itu faktor penyebab terjadinya plak. Nah, faktor yang berikut itu faktor penyebab terjadinya plak. Nah, sisa makanan, penumpukan sisa makanan dan bakteri yang berkembang biak di permukaan gigi. Terus yang berikut itu akibat lanjut dari plak gigi atau sisa makanan. Nah, jadi akibat yang pertama itu gigi berlubang. Nah, kalau sisa makanan itu kita tidak bersihkan itu nanti bisa menyebabkan gigi berlubang. Terus yang berikut itu karang gigi. Nah, karang gigi ini kan sisa makanan yang sudah mengeras sekali yang di gigi itu yang sudah mengeras sekali itu tuh namanya karang gigi. Kalau makan terus sisa makanan tidak dibersihkan itu nanti dia akan menyebabkan dia mengeras dan dia akan menyebabkan karang gigi. Terus yang berikut itu bau mulut. Nah, kalau kita makan habis terus kita tidak bersihkan gigi atau kita tidak sikat gigi, itu kan nanti menyebabkan bau mulut toh. Nah, nanti bau mulut ini juga kalau kita omong dengan orang, kita cerita dengan orang, itu juga kan kita minder atau karena kita bau mulut. Nah, jadi yang berikut itu cara mencegah terjadinya plak. Nah, cara mencegah terjadinya plak itu rajin menggosok gigi. Nah, rajin menggosok gigi. Nah, jadi menyikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, kalau malam mau tidur itu harus sikat gigi dulu baru tidur. Kalau sudah sikat gigi malam nih mau tidur, itu tuh tidak boleh lagi makan apa-apa, langsung tidur. Kalau masih mau mengonsumsi makanan itu tuh jangan dulu sikat gigi nanti kan mau tidur, pas mau tidur baru sikat gigi.
asing pada rongga mulut ada di bawah lidah. Nanti Ade aplikasikan menggunakan lidah ke semua permukaan gigi. Ini 5.000. Ini Oh, itu 5.000. pasukan sendiri aja. Kakak harap adik dari sini nanti rajin sikat gigi, kurangi, boleh makan coklat tapi harus dikurangi, makan permen juga harus dikurangi, jangan makan berlebihan. Tadi kan kakak ada lihat tadi ada gigi berlubang toh. Nah itu karena ada malas menyikat gigi, terus sering terus itu mengkonsumsi yang manis-manis. Nah ini jadi harapan kakak itu nanti adik kurangi, bukan tidak boleh tapi kurangi mengonsumsi yang manis-manis, kurangi, jangan tiap hari ada yang makan itu yang manis-manis, permen, coklat tidak boleh, boleh tapi kurangi. Nah kalau untuk sikat gigi itu 2 kali sehari, nah pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Nanti kalau malam sebelum ada tidur itu ada